Ketika berbicara tentang Korea, tidak luput kita selalu membahas tentang aksara atau tulisan Korea yang khas. Aksara tersebut disebut dengan Hangul. Lalu, siapakah pencipta dari aksara tersebut? Dia adalah Raja Sejong dari Kerajaan Joseon. Raja Sejong atau disebut dengan Sejong Daehwang yang artinya Raja Sejong yang agung, bernama asli Yito atau Ito, lebih terkenal dengan nama Sejong yang Agung, adalah penguasa keempat dari Joseon di Korea. Ia diakui sebagai salah satu penguasa terhebat dalam sejarah Korea dan dikenal sebagai penemu Hangul yang selalu digunakan sebagai aksara asli bahasa Korea sampai saat ini. Awalnya ia dipanggil dengan sebutan Pangeran Agung Chungnyeong. Dia adalah putra ketiga dari Raja Taejong dan Ratu Wangbyong. Pada tahun 1418, Sejong menggantikan kakak tertuanya, Ije, sebagai putra mahkota. Beberapa bulan kemudian, Taejong secara sukarela turun tahta demi kebaikan Sejong. Pada tahun-tahun awal pemerintahan Sejong, Raja Emeritus Taejong mempertahankan kekuasaan yang sangat besar, terutama kekuatan militer, dan terus memerintah hingga kematiannya pada tahun 1422. Sejong memperkuat kebijakan Konfusianisme Korea dan Neo-Konfusiasme dan memperlakukan amandemen hukum utama. Dia secara pribadi menciptakan dan menyebarluaskan alfabet Korea, mendorong ilmu, kemajuan, pengetahuan dan teknologi, dan memperkenalkan langkah-langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Ia melancarkan kampanye militer ke wilayah utara dan menerapkan kebijakan relokasi, yakni membangun pemukiman di wilayah yang baru ditaklukkan. Sejong adalah putra ketiga dari Raja Taejong. Saat berusia 12 tahun, ia bergelar Pangeran Besar Chungnyeong dan menikahi seorang putri pejabat Shimon dari Joseon yang bernama Permaisuri Sim, yang kemudian dikenal dengan Ratu Sohon. Sebagai pangeran muda, Sejong dikenal sangat cerdas dalam berbagai bidang pelajaran, sehingga ia lebih disayangi oleh raja atau ayahnya daripada kedua kakak laki-lakinya. Peristiwa pengangkatan Sejong menjadi raja sangat berbeda dengan raja-raja Joseon lainnya. Pangeran tertua yang merupakan kakak Sejong, Yangyong, menganggap dirinya tidak berbakat menjadi seorang raja. Begitu pula dengan Pangeran Horyong atau kakak kedua. Ia menganggap tugasnya hanya untuk menjadikan adiknya seorang raja. Pangeran Yangyong keluar dari istana lalu menjadi seorang pengelana dan tinggal di gunung. Sementara pangeran kedua, Pangeran Horyong, memutuskan untuk menjadi seorang biksu di kuil di luar istana. Pada bulan Agustus 1418, Raja Taejong turun tahta dan Sejong menggantikannya sebagai raja yang baru. Namun, Taejong masih memiliki kekuasaan di dalam istana, terutama dalam bidang militer sampai ia meninggal tahun 1422. Raja Sejong adalah seorang ahli militer yang cemerlang. Pada bulan Mei 1419 di bawah bantuan Taejong, Sejong melakukan ekspedisi Timur Gehe ke Tsushima untuk membasmi para perompak Jepang. Di dalam serangan itu, 700 perompak berhasil dibunuh, sementara 110 ditangkap dan 180 tentara Joseon kehilangan nyawa. Sebanyak 140 orang Tionghoa yang diculik berhasil dilepaskan, dan pada bulan September 1419, Daimyo Tsushima Sadamori menyatakan takluk kepada Joseon. Perjanjian Gehe diserahkan tahun 1443, di mana Daimyo Tsushima mengakui kedaulatan Raja Joseon, serta pihak Joseon memberikan kemudahan dalam urusan perdagangan antara Korea dan Jepang kepada Wangsaso. Di perbatasan utara, Sejong mendirikan 4 buah benteng dan 6 buah pos untuk melindungi Joseon dari serangan suku barbar di Tiongkok dan Manchuria. Sejong mengembangkan berbagai hasil karya dan teknologi militer seperti pengembangan meriam, senjata panah, dan roket yang menggunakan bahan bubuk mesiu. Pada tahun 1433, Sejong mengirimkan Jenderal Kim Jong-so untuk menyerang Jurchen. Serangan ini berhasil merebut beberapa benteng dan memperluas wilayah teritori sekitar perbatasan Korea dan Tiongkok pada saat ini.
Sejong sangat terkenal akan kepandaiannya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa pemerintahannya. Tetapi menurut sejarawan Yung Sik Kim, terdapat sedikit sekali karya Raja Sejong yang baru dikenal dan harus dikaji lebih banyak lagi. Raja Sejong membantu para petani membuat buku mengenali pertanian yang disebut dengan Nongsa Jiksol yang berisi pengajaran berbagai cara atau teknik bertani untuk berbagai wilayah di negerinya. Teknik-teknik ini diperlukan guna meningkatkan hasil dari pertanian rakyat. Dalam masa pemerintahannya, Jang Yong-sil menjadi terkenal sebagai seorang ilmuwan besar yang dikenal sebagai anak muda yang jenius walaupun memiliki status sosial rendah. Taejong, ayah Sejong, mengetahui Jang sangat berbakat dan memanggilnya ke istana. Raja Sejong berencana memberikan Jang sebuah posisi di pemerintahan dan mendanai penelitiannya, namun ditolak oleh kalangan atas pejabat istana yang meragukan seseorang dari kelas rendah. Atas dukungan Raja Sejong, Jang Yong-sil berhasil menciptakan bagan-bagan jam air, peralatan militer, dan jam matahari. Prestasi terbesarnya adalah pada tahun 1442 saat ia berhasil menciptakan alat pengukur hujan pertama di dunia. Namun model ciptaannya tidak bertahan lama. Alat pengukur hujan tertua yang tercatat, yakni dari Asia Timur, dibuat pada masa pemerintahan Raja Yongjo pada tahun 1770. Berdasarkan buku harian Sekretariat Kerajaan yakni Song Jong-won Ilgi, Raja Yongjo ingin menciptakan kembali berbagai penemuan yang dibuat pada masa Raja Sejong. Pada saat ia meneliti kronik-kronik dari Raja Sejong yang menemukan catatan mengenai penemuan alat pengukur hujan, maka Raja Yongjo memerintahkan untuk membuat reproduksinya. Karena tahun penemuan kembali alat ini pada masa kenaikan tahta Kaisar Qianlong dari dinasti Qing di Tiongkok. Banyak yang mengetahui bahwa alat pengukur hujan pertama berasal dari Tiongkok. Sejong merombak sistem kalender Korea yang saat ini berdasarkan pada garis lintang ibu kota di Tiongkok. Untuk pertama kalinya, ia membuat kalender yang berdasarkan posisi utama garis lintang ibu kota Joseon, Seoul, dengan bantuan para astronominya. Sistem baru ini membuat para astronomis dapat melakukan prediksi yang sangat tepat dan akan munculnya peristiwa gerhana matahari dan bulan. Sejong juga berjasa dalam bidang obat tradisional Korea dengan dua karya penting yang ditulis pada masanya, yakni Hangyak Jipsopbang atau Uibang Yuchui yang membedakan cara pengobatan Tiongkok dengan Korea. Sejong sangat menghargai sastra dan memerintahkan para pejabat tinggi dan ilmuwan untuk belajar di istana. Ia menciptakan karya besar Hangul dan mengumumkannya dalam Humin Jongum, atau yang berarti kata-kata yang benar untuk diajarkan kepada rakyat. Sejong juga sangat berjasa terhadap pengembangan pertanian rakyat Joseon. Jadi, ia mengizinkan para petani untuk membayar pajak lebih sedikit atau lebih banyak pada saat terjadinya kemunduran atau kemajuan ekonomi negara. Karena hal ini, para petani dapat menghasilkan lebih banyak tanpa mengkhawatirkan pajak. Suatu saat pernah terjadi kelebihan makanan di istana dan Raja Sejong membagi-bagikan makanan itu kepada para petani dan rakyat miskin yang membutuhkan makanan. Pada tahun 1429, Nongsa Jiksol disusun untuk memberikan pengertian kepada rakyat tentang cara-cara bertani. Raja Sejong banyak menciptakan karya sastra dan musik istana yang terkenal. Berbagai macam diantaranya adalah yang pertama, ada Yongbi Onchongga atau lagu naga terbang pada tahun 1445, lalu ada Sokbo Sangjol, episode dari kehidupan Sang Buddha pada tahun 1447, ada Waren Chonggak Chigok atau nyanyian bulan di 1000 sungai pada tahun 1447, dan ada Dongguk Chonggen atau kamus untuk pengucapan Sino-Korea yang benar pada September 1447. Pada tahun 1420, Sejong mendirikan lembaga Chipyeonjon yang berarti Aula Orang Berjasa di Istana Gyeongbok untuk menunjuk para ilmuwan yang berbakat. Lembaga ini berpartisipasi di dalam berbagai acara keilmuan dan pendidikan, termasuk penyusunan Hunmin Jeongeum yang berisikan formula abjad Hangul. Jasa Raja Sejong yang paling besar adalah penciptaan abjad Hangul atau sistem abjad fonetik yang cocok untuk bahasa Korea.
Sebelum penggunaan Hangul meluas, hanya anggota masyarakat dari kalangan bangsawan yang bisa membaca tulisan dulu menggunakan hanja yang dipergunakan untuk menulis kata di dalam bahasa Korea dengan tulisan Tiongkok. Sedangkan sistem Hanmun adalah tulisan Tiongkok klasik yang digunakan untuk menulis dokumen. Seseorang harus mempelajari sistem penulisan hanja yang sulit untuk membaca atau menulis, sehingga orang kalangan menengah dan ke bawah sama sekali tidak bisa membaca dan menulis. Raja Sejong memperkenalkan 28 buah abjad baru agar semua golongan rakyat dapat membaca dan menulis dengan mudah. Hangul dianggap perlambang identitas budaya untuk Joseon. Abjad Hangul dikeluarkan pada tahun 1446 dan dilarang penggunaannya di awal abad ke-20 saat Jepang menjajah. Sejong menamakan alfabet tersebut Huminjeongeum atau suara yang tepat untuk diajarkan kepada rakyat. Alfabet ini sekarang dinamakan Hangul yang bermakna alfabet Han atau alfabet agung. Meskipun dianjurkan oleh raja, tidak banyak sarjana Joseon yang mau menulis dengan Hangul. Para sarjana dan bangsawan yang kebanyakan kaum pria masih menggunakan hanja karena mereka menganggap bahwa Hangul adalah alfabet untuk wanita atau onmun karena sangat mudah untuk dipelajari. Sastrawan wanita yang dikenal akan karya-karya dalam Hangul antara lain Sim Shain-dang, Ho Nalselhon, dan Myeongsong. Dari 6.000 buah bahasa yang dituturkan di dunia saat ini, hanya 1.000 bahasa yang memiliki aksara mereka sendiri. Salah satunya adalah bahasa Korea yang menggunakan sistem penulisan Hangul. Hangul adalah satu-satunya aksara yang diciptakan oleh seorang individu berdasarkan teori dan maksud yang telah direncanakan dengan baik. Dibanding dengan aksara bangsa lain, Hangul tidak didasarkan pada suatu bahasa tulis atau meniru aksara lain, tetapi unik dan khas dari Korea. Lebih lagi, Hangul merupakan sistem penulisan yang bersifat ilmiah, didasarkan pada pengetahuan kebahasaan yang mendalam dan asas-asas filosofis sehingga membuatnya praktis, mudah dipelajari, dan elok rupanya. Sejong meninggal pada usia 54 tahun dan dimakamkan di makam Yong pada tahun 1450. Ia digantikan oleh putra pertamanya Munjong. Jalan Sojongno dan Sejong Center for the Performing Arts di Seoul diabadikan dari namanya dan figurnya terpampang pula di mata uang kertas 10.000 won. Pada awal tahun 2007, pemerintah Republik Korea memutuskan untuk mendirikan suatu distrik administratif di Provinsi Chungcheong Selatan dekat kota Daejeon yang dinamakan Kota Otonomi Khusus Sejong dan akan menggantikan Seoul sebagai ibu kota pada masa depan Republik Korea. Kehidupan Raja Sejong diangkat ke dalam layar drama sejarah yang diproduksi oleh KBS berjudul Daewang Sejong pada tahun 2008 dan juga ada di dalam film Seoul Broadcast System yang berjudul Deep Road 3. Raja Sejong memimpin Joseon selama 32 tahun dan digantikan oleh putranya Munjong yang menjadi raja kelima dinasti Joseon pada tahun 1450 setelah kematian Raja Sejong. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Korea Selatan mendirikan KSI atau King Sejong Institute, sebuah lembaga pelatihan bahasa dan kebudayaan Korea yang langsung ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. KSI menyediakan kelas kursus bahasa Korea bagi siapapun yang tertarik untuk mempelajari bahasa Korea dengan pengajar langsung dari Korea.